Tidak, 5 total. Itu bener-bener definisi ditarik terus. Tapi di tengahnya nampaknya para pemain dari tim Rebel Legion masih tidak bisa memperhatikan di mana celah yang cukup besar terbuka kembali untuk jungle-nya. Jarak Soulflame, jarak Cutie versus everybody harus jadi utama dan tempat memori. Nggak bisa membuat Geekfam lupakan ingatan mereka. Dan bahkan para pemain dari tim Rebel Legion tanpa adanya Haze gak punya power. Gak punya power dengan spike damage per second-nya, Profesor. Iya, masalah utamanya Haze-nya juga langsung mengambil sebuah inisiatif pergerakan yang harus mundur mau tidak mau dari Rebellion Zion. Karena mereka tidak memiliki damage lagi. Penetration-nya hanya ada dari Haze. Ditambah dengan kita tahu item pertamanya dari Heptasis. Itu udah ngebuka bagaimana permainan dari Rebellion Zion yang harus mengandalkan Haze. 5-man fight di early game, Rebellion Zion mungkin bisa maksimalkan power mereka. Sehingga Geekfam malah tidak boleh loh untuk berhadapan 5 lawan 5 di awal game seperti ini. Karena memang sebenarnya Haze-nya lagi dikasih makan nih sama Wijanarko. Gak gerak Wijanarko cuy. Bener-bener ini tarik piring yang dilakukan oleh seorang Luke. Membuat Wijanarko terlena dan bakal ditumbang ke depan sana. Dan Jana Cutie against Drake menuju ke arah Fearless. Jungle-nya bakal diinvasi. Penta versus ke arah belakang dan Jana Cutie again. Membuat pemain tim Rebel Legion kehilangan part pembabnya. Invasi one-sided di menit yang ke-7. Ini benar-benar permainan yang berbeda dibandingkan Geekfam sebelumnya, Profesor. Ini different banget ini. Ini Geekfam yang mungkin udah berevolusi dari segi permainan agresivitasnya. Iya, kita tahu karakter Geekfam early game 5 menit awal dia mengungguli banget. Dan itu menjadi sebuah keuntungan atau kerap kali terjadi ketika kita ngomongin soal Geekfam. Namun tiba-tiba ini evolusi yang berbeda loh. Invasi jungle-nya udah terjadi dari menit yang kedua. Sehingga dari menit yang ketiga aja tadi udah kita lihat level 8 Jana Cute-nya. Dia juga tiba-tiba udah unggul 3 level di atas seorang Fearless. Fearless-nya tertinggal jauh bahkan sekarang 4 level. Ketimbang bagaimana Jana Cute yang bisa melakukan sebuah farming di 4 buff yang berbeda. Ya, dan mau gak mau sekarang Ruby-nya akan meninggalkan lagi XP lane tersebut dan mungkin akan tim fight bersama dengan rekan-rekannya. Resikonya ada landing yang ditinggalkan. Benar. Terbuka lagi landingnya. Itu tadi menjadi pertanyaan gue adalah apabila Ruby yang mungkin kemarin lebih efektif untuk berada menjadi roamer, sekarang digunakan di area XP. Karena ekspektasi aku ya, ini Ruby ini digunakan oleh Wijanarko. Iya. Benar, bisa menjadi cover. Karena Betul. itu benar-benar akan mempersulit Jana Cutie. Kenapa? Karena Jana Cutie ketika nge-dive in, dia bisa dibilang nggak bisa kemana-mana. Gak bisa keluar lagi. Dia kan assassin jalan kaki. Assassin jalan kaki. Ini benar-benar assassin yang liar. Wah, retry lagi, diambil lagi. Ini definisi yang PDKT Fearless yang jadian Jana Cutie. Ya, nggak sekali lagi. Nggak sekali lagi. Berkali-kali. Jatuhnya nanti trauma. Nggak mau PDKT lagi. Nggak mau. Oh, Mameda dikeluarkan daerah tapi ternyata one shot. Dikeluarkan Baloyski, mundur ke arah belakang. Alzura dapat satu papan tapi di sisi sebaliknya Haid gak bisa masuk lebih dalam karena lihat para pemain tim Rebel Legion banting garis depannya, hilang tak tersisa. Dairon udah melakukan semaksimal mungkin. Tuh coba lihat tuh, look. Pokoknya menang itu bonus yang penting. Tas-tas, recall-recall di depan musuh, itu harus. Iya, benar banget. Dan ini kita bilang para pemain dari tim Geekfam, mereka mencoba untuk secure menuju ke arah Lord yang pertama. Lord yang harus mereka amankan dengan ada perbandingan 7.000 gold difference. Ya, tapi makin leading lagi, invasi jungle-nya juga berhasil. Apalagi dengan Jana Cute yang makin mendekati level yang ke-15. Kalau kita ngomongin soal bagaimana power dari Karinanya juga udah bisa dimaksimalkan. Di awal game tadi kita juga bakal melihat bagaimana instant replay, bagaimana teamfight juga yang terjadi dengan Wildcats yang on point. Dan juga bagaimana dengan Elzura. Nih, bener-bener angry gloom-nya yang mungkin harus dihentikan. Karena kita tahu ada Blazing Duet, ada angry gloom. Sehingga dua skill ini bisa membuka Spectre mode atau Cold Altar dari Swallow. Makanya dari awal aku bilang ini Blazing Duet-nya Cloud bahaya banget. Ketika berhadapan dengan Faramis. Faramis bisa tiba-tiba terkena silent sendiri, terkena Winter yang gratis dari sebuah Cold Altar. Apalagi dengan damage dealt by Axe, Swallow memang tertinggi. Tapi lihat di bawahnya Elzura sudah mulai menyusul, bahkan Haze berada di urutan top 3 di sini. Masalahnya Winter ketika tidak dibutuhkan itu malah berbahaya. Tapi dia sebentar lagi akan memaksil team fight. Karena Baloyski sudah menggunakan satu buah konsilnya, fokus ke arah base turret. Dan para pemain dari tim Geekfam, mereka leading dengan adanya 9.000 gold. Dipaksa team fight terbakar, one shot from Baloyski. Setidaknya mendelay sedikit team fight dilakukan. Rebel Legion bahkan mereka kehilangan Tyrant dan Gate. Di sisi sebaliknya, Haze mencoba menumpahkan dari Elzura dan di sisi lain ini menjadi bencana karena dua hilang. Dan Phantom Mexico gak berhasil menutup permainan. Geekfam
berhasil membalikan keadaan yang